Di soal ini kita diminta untuk menentukan reaksi mana yang berlangsung spontan dan yang tidak. Untuk menentukannya, sebenarnya kita butuh potensial reduksi standarnya ya. Tapi karena di sini tidak diketahui potensial reduksi standarnya, maka kita gunakan deret volta. Sekarang kita tulis beberapa logam pada deret volta. Litium, kalium, barium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, mangan. Lalu ini air di sini. Selanjutnya seng, krom, besi, kadmium, lalu kobalt, lalu nikel, timah, timbal, di sini hidrogen, lalu selanjutnya Cu, Hg, raksa ya, Ag, platina, dan emas. Di sini tidak semua logam kita tulis ya. Dan ingat, pada deret volta, semakin ke kiri, itu semakin cenderung mengalami oksidasi. Dan semakin ke kanan nantinya, semakin cenderung mengalami reduksi. Deret volta ini kalau bisa dibuat dalam satu baris ya, biar terlihat jelas bagian kiri dan kanannya. Sekarang kita kerjakan soal yang A. Reaksinya Cu2+, kita tidak perlu menuliskan koefisien reaksinya, ditambah Fe menjadi Cu ditambah Fe3+. Kita tentukan biloxnya agar tahu mana yang mengalami oksidasi dan reduksi. Cu2+ biloxnya +2, Fe0, Cu0, dan Fe3+ +3. Cu dari +2 menjadi 0, mengalami reduksi karena biloxnya turun. Sedangkan Fe dari 0 menjadi +3, biloxnya naik, berarti mengalami oksidasi. Sekarang kita bandingkan dengan deret volta. Logam tembaga ini dan besi yang ini. Pada deret volta, besi terletak pada bagian kiri, berarti besi mengalami oksidasi. Sedangkan tembaga yang terletak di bagian lebih kanan mengalami reduksi. Berarti berdasarkan deret volta, besinya mengalami oksidasi dan tembaganya mengalami reduksi. Dan ini sesuai dengan reaksi ya. Pada reaksi yang mengalami reduksi juga tembaga, sedangkan yang mengalami oksidasi juga besi. Maka reaksi ini spontan. Karena sesuai dengan deret volta. Selanjutnya reaksi yang B. Mg2+ tambah Zn menjadi Mg ditambah Zn2+. Kita tentukan biloxnya. Ini +2, 0, 0, dan ini juga +2. Mg dari +2 menjadi 0. Berarti di sini mengalami reduksi karena biloxnya turun. Sedangkan Zn dari 0 menjadi +2. Biloxnya naik, berarti mengalami oksidasi. Sekarang kita bandingkan dengan data pada deret volta. Untuk logam magnesium dan seng, magnesium terletak pada bagian yang lebih kiri dibandingkan Zn. Berarti di sini magnesiumnya mengalami oksidasi, sedangkan Zn yang posisinya lebih ke kanan mengalami reduksi. Sedangkan pada reaksi, Mg-nya mengalami reduksi, berarti ini salah. Dan Zn-nya mengalami oksidasi, juga salah. Karena tidak sesuai dengan deret volta, maka reaksi ini tidak spontan.
Jadi beginilah cara menentukan suatu reaksi spontan atau tidak menggunakan deret volta. Zat yang mengalami oksidasi dan reduksi harus sesuai dengan deret volta. Kalau kebalikannya, maka tidak spontan.